Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus, wabil khusus ketua yayasan, ketua masjid Baitus Salam Perumahan Adira Garden, beliau Ustadz Subhan, luar biasa suaranya, banyak suara-suara bagus ini. Ustadz Hairullah, luar biasa. Serasa saya berada di Makkatul Mukarram. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi suaranya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita hormati Imam Masjid Ustadz Sumantri, sahabat saya Pak Ade Firmansah, Ustadz Khairullah, sehat selalu, panjang umur. Saya katakan meskipun masjid belum selesai, tapi sudah berapa pahala yang mengalir karena menyebarkan ilmu. Kalau ada orang ustadz, kiai mengatakan, menyampaikan bahwa terputus amal orang itu kalau meninggal, tapi ada 3 yang tidak terputus. Idza mata ibnu adamah inqata amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ada 3 yang tidak terputus orang itu meskipun sudah meninggal. Pertama, sedekah jariyah, sudah banyak yang tahu. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Tapi ternyata di hadis lain itu ada 7, salah satunya au ilmun allamahu au nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Zaman sekarang menyebarkan ilmu tidak mesti harus turun ke lapangan, berceramah, berdakwah kemana-mana, tapi ternyata melalui media sosial. Mudah-mudahan channel Baitus Salam Adira Garden ini sampai subscribernya 100 juta. Amin. Nah, ini untuk bisa membangun masjid nanti ke depan, insya Allah. Makanya Bapak Ibu yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Karena setiap orang melihat, lalu kemudian orang yang melihat Facebook, melihat YouTube, melihat Instagram dari ilmu itu, lalu kemudian orang ini bisa mengamalkan, maka mengalirlah pahala itu. Boleh jadi nanti Pak Ade, Pak Ustadz Hairullah, Ustadz Subhan, ilmu yang disampaikan melalui streamingnya, melalui langsungnya, mungkin tidak sempat dilihat dan lupa orang melihat. Tapi ketika berulang kali melihat editing dari Baitus Salam Adira Channel, maka mereka jadi sadar. Wallahi la yahdiyaka bika rajulun wahidan. Kata Rasulullah, demi Allah, kalau ada satu orang yang sudah menyebarkan ke orang lain dakwah, maka khairum min humurin ami. Dia pahalanya lebih baik daripada memiliki unta yang merah. Unta merah ini harganya 150 juta kalau sekarang. Kalau yang murah, unta itu sekitar 30 juta, itu pun unta berkurap. Jadi nggak terlalu sehat. Yang standar 70 juta, tapi Nabi memiliki unta merah. Harganya sekarang bisa sampai 100 dan 150 juta. Ini luar biasa. Satu orang kita berikan ilmu, lalu kemudian dia gara-gara kita menyampaikan ilmu itu lewat YouTube, mereka sebelumnya dan dia sebelumnya tidak pernah hadir ke masjid Baitus Salam ini, kemudian dia berjamaah, maka setiap sujud, ruku, takbir orang tersebut mengadillah pahala kepada kita. Maka jangan sungkan-sungkan. Makanya nanti saya juga berpikir nanti di kubur nanti bertambah dia pertanyaan malaikat. Bukan cuma marrobuka,
wa ma nabiyuka, wa ma imamuka, tapi bertambah. Ma channeluka. Apa channelmu? Sudah punya channel belum? Kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, karya, tulisan. Pak Ustadz, saya memang tak buat buku, tapi saya banyak tulisan Pak Ustadz. Di mana tulisannya? Di status Pak Ustadz. Oh, statusnya banyak. Tak masalah. Kalau kita share sesuatu yang bisa mengajak orang untuk berjemaah, berzikir, mengingat Allah, bagus. Tapi kadang sekarang kan modelnya orang bikin status kan iri, lalu kemudian ngejek-ngejek, sindir-menyindir, mau Instagram ataupun story di Facebook ataupun di WA. Kata Nabi SAW, orang kalau tidak pernah mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, macam hantu, macam genderuwo. Memang bahasanya Nabi tak mengatakan hantu. Jadi bukan kata saya. Jadi kalau ibu-ibu, mohon maaf, bukan ibu sini lah. Ibu-ibu di mana punya suami, suaminya itu agak-agaknya mirip-mirip dengan orang yang tak pernah sholat, tak pernah berzikir, dia macam orang mati. Nabi SAW mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tak pernah sholat, tak pernah berzikir kepada Allah, maka kamatsalil hayyi wal mayyit. Dia seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang selalu berzikir, sholat, tak pernah putus, dia bagaikan orang yang hidup terus. Tapi kalau ada orang yang tak pernah sholat, tak pernah berzikir, tak pernah ikut kajian misalkan, yang penting sholat aja dulu, maka dia tidak bedanya dengan mayat. Jadi kalau dibilang seperti mayat, kan bisa diilustrasikan. Dia macam vampir, macam suster ngesot kalau perempuan. Kan begitu. Jadi bukan kata saya, cuma kalau dianalogikan dengan bahasa sekarang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-16. Kok bisa langsung ke-16 Pak Ustaz? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen tahu dari hadis Arba'in 1 sampai ke hadis yang ke-15, silahkan kunjungi channel Muhammad Nuruddin Zaini Official. Nah, di situ jangan lupa subscribe, like, comment, share. Di situ saya sudah dari mulai awal hadis Arba'in, karena ke-16 ini tak sempat kemarin saya sampaikan di berbagai pengajian, karena beberapa pengajian minta tema sendiri. Jadi hari ini karena sudah dimasukkan ke YouTube, sudah kajian kami, kajian saya pribadi sampaikan ke umat ke di Batam ini sampai ke hadis ke-16. Hadis Arba'in berarti hadis 40. Karangan Imam Nawawi, ulama besar madhab Syafi'i. Jaraknya dengan Imam Bukhari meninggal 256 Hijriah. Kalau Imam Nawawi wafat 676, gampang. 676. Banyak kitab-kitabnya, Riyadhus Shalihin, kemudian ada Minhaj Syarah Muhadzab. Lalu kemudian beliau adalah imam besar. Kalau imam disebutkan itu kiai, Bapak Ibu. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau disampaikan dipanggil imam itu kiai di sini. Kalau ustadz itu doktor profesor kalau di sini. Kalau ustadz di Batam kan dapat insentif 3 bulan. Itu pun dirapel. Kadang tak cair, tanda tangan jempol ustadz. Tapi kalau di Timur Tengah dibilang ustadz itu profesor doktor. Jadi berbeda sebutannya. Jadi kalau ada bilang Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu namanya Kiai Hanafi, Kiai Imam, Kiai Syafi'i dan lain sebagainya. Imam Nawawi ini tidak pernah, mohon maaf, tak sempat menikah beliau karena sibuk menulis, sibuk membuat kitab. Pernah 2 tahun tengkuknya ini Imam Nawawi tak pernah disandarkan ke bantal. Ini luar biasa. Jadi sekali tulis ngantuk tidur, dicelupkan bulu ayam itu ke tinta, ditulis. Lepas itu ngantuk tidur, tulis lagi. Waktunya sholat, tulis lagi. Kita kira-kira 2 tahun berapa kali kita tidur di kasur empuk, pakai AC lagi di rumah, masya Allah. Tapi setidaknya meskipun kita tak buat tulisan, setidaknya kita nulis di status itu tadi, sampaikan. Ini kadang orang nulis status karena apa, mubadzir, buang sia-sia menulis status. Seperti contoh dari pagi, kebiasaan orang itu, karena disuguhin kopi pahit sama istrinya, pahit betul kopinya, masuk ke WA. Habis minum kopi, dikasih lontong sayur sama istri. Rupanya keasinan. Asin betul lontong sayurnya. Pulang biasanya pamit,
tak sempat pamit karena udah mungkin nengok kopi pahit. Lontong sayur pun itu asin. Rupanya si istri cemberut karena nggak pamit. Cemberut betul muka istri saya. Sampai ke kantor, dikasih kerjaan numpuk. Selesaikan, tak selesai tak boleh pulang. Kejam betul bos saya katanya. Habis itu balik ke rumah. Balik ke rumah udah pening kepala. Ya Allah, hari ini cobaannya luar biasa. Dari kopi pahit, lontong sayur asin, istri pun cemberut, bos pun killer. Kejam. Agak-agaknya mau mati. Besoknya mati betulan. La ilaha illallah. Jadi bikin status, bikin story, bikin apa ini yang bisa bermanfaat. Kenapa? Karena memang sudah zamannya. Jadi kalau sekarang saya kan guru tuh. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum bagaimana menyampaikan ke murid guru itu sesuai dengan zamannya sekarang. Jadi jangan sampai ada guru membanding-bandingkan. Dulu aku tuh pas ngajar, dulu waktu ketika aku belajar, waktu SD, waktu SMP, tak berhenti aku belajar, jalan kaki. Disampaikan ke anak zaman sekarang. Tak masuk. Jangan dibandingkan zaman dahulu dengan sekarang. Ketika seorang guru, ketika seorang kiai, ustadz menyampaikan, harus sesuaikan dengan realita yang sekarang. Jadi jangan ditekankan, akhirnya apa yang terjadi? Murid itu berpikir, oh berarti kalau saya pintar, saya harus jalan kaki dari rumah. Ini yang salah. Sekarang kan zamannya, apalagi zamannya motor. Makanan aja bisa GoFood sekarang. Jadi bagaimana caranya menyampaikan pelajaran itu sesuai dengan zamannya. Jadi apa maknanya? Jangan ditekan anak itu untuk bisa, kamu harus hafal, tak boleh pergi kemana-mana. Tak bisa, tak zaman sekarang. Tapi bagaimana menggunakan media sosial itu, jangan sampai salah. Kenapa? Karena anak kecil sekarang, jangankan orang tua, sudah punya akun TikTok. Anak kecil tuh, bocil-bocil tuh. Punya akun FF, emailnya pun banyak. Ditanya, bikin email pinter. Tapi hafalannya banyak, tak hafal. Jadi sebagai orang tua, bagaimana anaknya ini diarahkan ke yang baik. Boleh punya akun TikTok, boleh punya Instagram, tapi bagaimana nanti akun Instagram itu digunakan yang baik. Tapi sebenarnya kalau masih kecil tak boleh. Nah ini jadi saya sampaikan sering di pertemuan beberapa kajian, jangan menekan anak, seorang guru atau seorang tua kepada anaknya dengan sesuai zaman dahulu. Dulu aku tuh Pak pernah makan, dulu makannya aku nasi putih sama garam. Tak mungkin anak sekarang langsung makan nasi putih sama garam, tak bisa. Jadi tak sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-16 ini hadisnya sedikit aja, 2 kata saja. Tapi luar biasa. Kalau dibahas bisa sampai 2 jam. Bagaimana bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ausini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Jadi 2 kata, la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, tapi hadis ini datang dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhir. Dulu beliau bukan Islam, orang Yaman. Yaman kalau sekarang masih negara miskin. Itu pun masih ditindas sama Saudi Arabia. Jadi jaraknya sekitar 1.300. Yaman yang terkenal itu ada Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya. Sekitar 1.500 km dari Mekah. Jadi Abdurrahman bin Sakhir ini dulu namanya aslinya Abdus Syam, budak matahari. Karena di Yaman itu dulu apa yang menurut dia hebat itulah Tuhannya. Jadi Abu Hurairah nama aslinya Abdus Syam, budak matahari, datang ke Rasulullah tahun ke-8 Hijriah. Berarti Abu Hurairah ini mengenal Nabi hanya 3 tahun. Tapi hadisnya berapa? 5.374 hadis. Bisa banyak. Padahal 3 tahun dengan kenal Nabi, 8 tahun ke-8 Hijriah, beliau datang ke Mekah, masuk Islam, berarti berteman dengan Nabi tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, Nabi meninggal. Berarti hanya 3 tahun berteman. Tapi kok bisa hadisnya 5.374? Jadi kalau sekarang begini, saya berteman dengan teman saya di kampung saya di Jawa Timur sana, itu dari mulai SD, MTS, kemudian MA dan Mondok, itu bertahun sampai sekarang pun saya berteman. Tapi tahunnya teman saya ke saya guru bahasa Inggris. Dan dulu saya suka memang percakapan bahasa Inggris. So everyone if you want to speak with me, never mind after this. Jadi saya sehari-hari guru bahasa Inggris. Tapi saya sebelum masuk ke bahasa Inggris 11 tahun dari
MI, MTS, kemudian MA, lalu kemudian masuk ke pondok kuliah, itu baru kuliah. Jadi dari MI itu sampai ke MA saya di pesantren. Jadi teman saya tidak tahu sampai sekarang kalau saya itu kegiatannya berdakwah. Tapi ada seperti contoh Pak Ade yang sudah lihat channel saya, beliau tahunya saya penceramah. Dan beliau mencatat mungkin apa semua yang disampaikan oleh saya. Maka meskipun Pak Ade kenal sama saya di Batam, sementara kawan saya dari kecil kenalnya saya hanya sekedar guru bahasa Inggris. Sama dengan Abu Hurairah, meskipun 3 tahun kenal dengan Nabi, tapi kemana saja Nabi berdakwah, bersilaturahmi, memberikan pengarahan, nasihat kepada sahabat, dicatat semuanya. Maka Abu Hurairah meskipun 3 tahun, dia hafal dengan apa yang disampaikan Nabi. Karena beliau fokus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Berbeda dengan kenapa Abu Bakar, padahal sahabat Nabi, bestinya Nabi. Berapa tahun besti Nabi? Mulai dari Nabi sebelum kenabian, sudah jadi besti. Bahkan jadi mertuanya. Anggaplah seperti itu agak-agaknya bahasanya besti kan. Tapi Abu Bakar hadisnya sedikit. Tak sampai ribuan. Ada sekitar mungkin 5 hadis. Jadi kalau Abu Hurairah 5.374 karena setiap ketemu dengan Nabi dicatat. Jadi hadis ini datang dari Abu Hurairah. Bagaimana? Abu Hurairah menceritakan bahwa ada datang seorang laki-laki kepada Nabi. Lalu kemudian laki-laki minta, "Ausini ya Rasulullah, berikan saya pesan ya Rasulullah. Berikan saya amalan ya Rasulullah. Sampaikan kepada saya Rasulullah 1 kalimat saja. Sampaikan kepada saya Rasulullah pesan-pesanmu ya Rasulullah agar saya bisa mengamalkan." Ini zaman dahulu, Bapak. Zaman dahulu itu sahabat di zaman Nabi ketika bertemu dengan yang lebih alim, ketemu dengan ustadz, minta wasiat. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ketemu dengan ustadz, apalagi ustadznya viral. Ustadz foto, berebut foto dia. Tapi boleh enggak? Ya boleh, tak masalah. Apalagi fotonya nanti dicantumkan, ditempel, ditaruh di rumah. Oh, ini saya pernah berfoto dengan Buya Yahya. Foto dengan Ustadz tadi Hidayat, lain sebagainya. Kenapa? Boleh enggak? Boleh. Karena boleh jadi orang melihat foto dengan kiai, dia mengingat Allah. Naudzubillah, jangan sampai lihat kiai, lihat Allah. Salah. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang soleh, berfoto dengan para kiai, lalu ditempel di rumah, dipajang di rumah, ketika kita sendirian mungkin di hotel, ketika kita sendirian di rumah, ketika kita sendirian di tempat kerja, lalu kita tidak mengingat Allah, tapi ketika nengok di HP, ada orang bersama dengan orang soleh, oh iya saya pernah bertemu dengan kiai, maka dengan kita melihat, kumpul dengan kiai, dengan ustadz, kita mengingat Allah. Itu kata Nabi. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah, kalau engkau tak bisa bersama dengan Allah, fakun ma'amang kana ma'allah, maka hendaklah engkau selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan ustadz, berkumpul dengan imam masjid, berkumpul dengan para ulama-ulama. Kenapa? Fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'ahu. Karena dengan sesungguhnya kalian berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan ustadz, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli solawat, yang ahli zikir, maka hal itu menjadikan kamu sampai kepada Allah. Tapi jangan diartikan bersama Allah itu maksudnya kita bisa berkumpul dengan Allah, tidak. Mengingat Allah. Artinya apa? 24 jam kita, bagaimana agaknya kita harus ingat kepada Allah SWT. Jadi dulu zaman sahabat ini setiap bertemu dengan orang minta wasiat. Begitulah juga Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau bertemu dengan Ustadz, Ustadz, saya berapa tahun saya sudah ikut kajian, berapa tahun saya sudah bekerja sini, tapi perasaan saya masih belum tenang Pak Ustadz. Kasih amalan saya Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz, di rumah itu kenapa anak saya itu bandel? Padahal saya sudah doa. Tolong Pak Ustadz kasih wasiat. Begitu. Jadi sama dengan saya ketika pulang ke kampung bertemu dengan kiai saya. Ada 3 orang masuk ke dalam, setelah pulang keluar, karena beda-beda setelah pamitan itu. Saling kita bercerita. Kamu tadi dibilangin sama Pak Kiai apa? Oh, kalau saya selalu dibilang suruh berzikir. Jadi mungkin Kiai nengok saya itu kayaknya bukan orang berzikir. Baca Rotibul Haddad. Di mana saja. Kalau bisa 2 kali sehari minimal. Kalau tak bisa mungkin sehari seminggu, kata Pak Kiai. Lalu saya tanya kawan saya, kalau kamu gimana sama Pak Kiai tadi? Aku disuruh bersedekah. Oh, berarti agaknya Kiai nengok kamu pelit, makanya disuruh bersedekah. Tapi yang satu, kamu gimana? Saya disuruh senyum. Padahal dia, kenapa disuruh senyum? Padahal saya sering bersedekah. Rupanya dia itu merasakan, saya ketika bersedekah muka saya kotak, muka saya merengut terus. Makanya disuruh senyum.
Jadi apa maknanya? Kiai-kiai ini memang bukan nabi, ulama bukan nabi, tapi Rasulullah sudah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ada manusia yang tidak diangkat nabi oleh Allah, tapi bagaimana dia punya sifat, punya karakter seperti al-abidun, ahli ibadah, al-amilun, orang ahli yang beramal soleh, lalu kemudian al-mukhlisun, orang-orang soleh. Maka setiap kiai dan ustadz biasanya banyak wasiat karena beliau-beliau punya ilham, diberikan ilham. Sama dengan Sayyidina Umar, berapa banyak hujah-hujah, kata-kata bijak Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kenapa kok bisa menyampaikan kata bijak? Dari mana mereka? Dari Allah, meskipun bukan wahyu. Karena wahyu udah putus. Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW saja. Tapi selesai Nabi, banyak orang-orang yang soleh, ulama, kiai, sahabat, tabi'in, bisa menyampaikan kata-kata bijak. Seperti contoh, menurut Imam Ghazali, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Begitu banyak ulama yang kita kutip kata-kata bijaknya. Dari mana? Karena kesalehan amalnya, kesalehan, kebersihan hatinya, sehingga mereka punya ilham. Boleh jadi dia setelah bangun tidur, habis mimpi dapat ilham, sehingga dia memberikan wasiat kepada murid-muridnya, kepada orang-orang halayak. Makanya sampai sekarang kan ada orang-orang pintar itu dikatakan hujjah, menurut imam ini, menurut ahli ulama ini, dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau bersih hati ini selalu berzikir, maka ucapan yang keluar kepada anak, ucapan keluar kepada istri, insya Allah itu sudah bijak. Dan agak-agaknya macam seperti. Makanya kita nggak kaget kan ketika ada motivator, ketika ada kiai itu. Bisa pula kiai itu mengulah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Ditanamkan dalam hati ini. Saya dipesankan oleh kiai, saya disuruh selalu bersabar. Saya disuruh selalu senyum. Saya selalu suruh untuk mendidik anak dengan baik. Itu kenapa kiai bisa memberikan nasihat meskipun dia tidak mengutip hadis. Karena bersihnya hati. Begitu agaknya dulu, maka bapak-bapak disarankan ketemu dengan ulama, mintalah zikir bagaimana. Lalu bagaimana kata laki-laki ini? Laki-laki ini datang kepada Nabi lalu mengatakan, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Rasulullah tak banyak kata. Ketika Rasulullah nengok orang ini, maka keluar kalimat dari lisan Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran. Lalu si laki-laki ini nanya lagi, apa ya Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Berarti boleh jadi Rasulullah nengok orang ini, orangnya pemarah. Dan waktu itu bukan cuma satu, tapi orang lain juga. Jadi Rasulullah kok beda-beda menyampaikan kalimat pesan kepada orang-orang. Seperti Rasulullah menyampaikan pesan kepada Ibnu Abbas. Ada 7. Ya gulam. Padahal Ibnu Abbas sepupu Nabi masih kecil. Lalu digendong oleh Nabi, bukan digendong, naik bigol. Bigol ini blasteran kuda dan keledai. Jadi kuda dan keledai menikah dia. Lalu kemudian anak punya bigol. Enggak besar, enggak kecil. Mirip-mirip kuda tapi pendek. Mirip-mirip keledai tapi agak tinggi. Itu bigol. Naik dibonceng Ibnu Abbas di belakang Nabi. Lalu dikasih wasiat. Padahal masih umur berapa? Karena Nabi meninggal, Ibnu Abbas ini umur 15 tahun. Berarti tahun-tahun 3, tahun-tahun 4 Hijriah di Madinah, si Ibnu Abbas ini sekitar umur 7 tahun, 10 tahun. Sudah dikasih wasiat. Banyak wasiatnya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas. Jadi dulu Rasulullah itu selalu berbeda-beda ketika memberikan wasiat. Ke sahabat ini begini, ke sahabat ini begini. Karena Nabi melihat, mungkin dari Nabi melihat ini, orang ini kayaknya suka marah. Maka la taghdab. Lalu apa fungsinya dalam Islam? La taghdab. Berarti kalau marah ini sudah dosa. La taghdab, jangan marah. Berarti larangan. Kalau kita melihat mendengar hadis la yadkhulul jannata qati'ur rahmin, tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, betul. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tak masuk surga orang kalau dalam hatinya ada sekecil biji jagung, biji sawi, kesombongan, tak masuk surga. La yadkhulul jannata mannanun ay fattatun, tak masuk surga orang yang mengadu domba. Dari blok A sampai blok Z orang asik nak diadu semua dia. Jadi kompor, tak masuk surga. Salatatun, ada 3. La yadkhulunal jannata, tak masuk surga. Siapa itu yang pertama? Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Lalu yang kedua adalah ad-dayyus, laki-laki yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Ayah yang membiarkan anak gadisnya yang sudah balik tak berjilbab. Suami yang membiarkan istrinya buka aurat, tak masuk surga. Lalu yang ketiga, warajilatun nisa, laki-laki
yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. LGBT, lady boy, kalau Thailand lady boy. Atasnya lady, bawahnya boy. Atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Tak masuk surga. Kalau kita lihat seperti itu tadi, maka banyak orang tak masuk surga. Tapi ada satu Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan masuk surga. Ini berbeda hadisnya dengan yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya ya dkhulunnya tak masuk surga, la nafi dulu. Tapi kalau la taghdab ini langsung ke sifat marahnya. Orang kalau marah tak masuk surga, bahasanya tidak menggunakan la yadkhulul jannata ghadibun. Tidak masuk surga orang yang pemarah, bukan. Tetapi bahasanya dibalik oleh Rasulullah, sifat dulu. Jangan marah, walakal jannah. Kalau kau tak marah, maka engkau akan ke surga. Apa maknanya? Sedikit banyaknya kita marah, emosi tak terkontrol, ke istri, ke anak, ke tetangga, sampai bermusuhan, maka kita akan tidak masuk surga. Kok bisa Ustaz? Jadi kita tak masuk surga. Masuk surga tapi agak lama, transit dulu. Jadi maksudnya apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ada orang mengatakan dalam hidupnya dia Islam, dia beriman tapi tak sholat misalkan. Tapi dia sempat mengatakan la ilaha illallah, apalagi dalam akhir pada masanya la ilaha illallah, masuk surga. Tapi kita harus dihisap dulu. Dihisap dulu. Jangan samakan orang sudah bertobat lalu kemudian dia tak pernah sholat. Tapi ketika sudah meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk surga. Terus sama dengan ulama, ya pasti beda. Sama dengan kita bersedekah 1000 di Masjid Baitul Salam dengan sedekah 1 juta, pasti beda surganya. Memang masuk surga kan beda-beda. Sama dengan kita tinggal di dunia ini. Tinggal di mana? Oh, tinggal di Arira Garden. Tinggal di mana? Di Duta Emas. Tinggal di mana? Anggrek emas, lengkap kolam, rumah sama rukonya. Kan sama-sama dunia, tapi beda. Begitu juga kita masuk surga. Jangan merasa kita, oh saya sudah bersedekah banyak. Berapa sedekahmu? Ah, tak bisa sebutkan lah. Kayak saya kalau sedekah Pak Ustadz, karena ada hadis sedekatus sirri tatfa'u maitatasu. Sedekah diam-diam itu akan menolak mati su'ul khatimah. Jadi saya tak pernah bilang Pak Ustadz, tapi di masjid harus ditulis Pak Haji. Jadi enggak lah, saya tulis hamba Allah. Emang Pak Haji sedekah berapa? 2000. 2000 tak mau dibilang hamba Allah. Biasa orang hamba Allah biasanya kan sampai miliaran. Jadi jangan sampai kita merasakan, oh saya masuk surga, yakin kita masuk surga karena kita sedekah. Berapa sedekahnya? Tentu masuk surga beda-beda. Jangan disamakan orang yang bersedekah 1 miliar dengan cuma 1 juta. Itu tingkatan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di sana nanti di surga bertingkat-tingkat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan warufi'an asyru darajatin, dan diangkat kepada 10 derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu maksudnya derajat tingkatan. Kita masuk surga itu, kadang ada orang masuk surga tapi 10 tahun tak ketemu sama Nabi. Sama dengan kita. Kita tahu ada presiden, kita tahu ada wali kota, tapi tiap hari tak pernah ketemu. Oh ya, saya tahu Rudi. Sama dengan nanti di surga. Oh, Nabi Muhammad lewat katanya. Mau salaman, tak bisa, susah amalnya. Jadi agak jauh. Bagi orang yang sering berselawat, maka sering bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dilanjutkan oleh Nabi SAW, jangan marah. Kenapa harus marah? Kenapa tak boleh marah? Karena marah itu akan membuat orang itu rendah. Kalau ada bapak-bapak nengok orang dia kaya, lalu kemudian dia ustadz, dia ulama, dia tokoh masyarakat, dia wali kota. Ketika bapak nampak di pasar orang tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk, maka hilang wibawanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha mas-sabirin. Al-Anfal 46. Apa kata Allah? Jangan kau berkelahi, jangan berselisih. Fatafsalu, kalau engkau berselisih, berkelahi, pemarah, fatafsalu, maka engkau akan rendah, serendah-rendahnya. Wasbiru, maka sebaliknya engkau harus sabar. Apa maknanya? Orang meskipun sudah dermawan, banyak kekayaannya, sering memberi, tapi ternyata dia marah. Salah satu marahnya apa? Mengumpat, menyebut-nyebut la tubtilu shadaqatul man, la tubtilu shadaqatul bil manni. Menyebut-nyebut itu anak yatim tuh. Kamu udah besar sekarang. Aku dulu waktu kecil, kamu waktu kecil, aku kasih kamu uang. Sampai sekarang kamu sudah lulus kuliah. Sekarang kau tak mau hormat sama aku. Jahat kamu. Disebut-sebut. Dulu di Masjid Baitul Salam itu, kalau enggak aku kasih uang 1 miliar, tak jadi masjid itu. Ini namanya merendahkan. Sudahlah dia bersedekah, tapi disebut-sebut, bahkan sampai marah-marah.
karena nengok anak-anak sudah besar, dia belanjakan, dia kasih sedekah waktu kecil, dia anak yatim, tapi setelah besar dia diungkit-ungkit. Kalau kamu tak aku sekolahkan, kamu nggak jadi orang. Ini akan merendahkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, qaulun ma'rufun min sadaqatin khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pengampunan, memberi maaf kepada orang, khairun, lebih baik, man yatba'uha adza min sadaqatin yatba'uha adza, dari sedekah yang diperturutkan dengan menyebut-nyebut. Jadi bagaimana kalau kita menengok orang marah? Bagaimana caranya kita melihat orang marah atau tidak? Apakah orang kalau marah itu ditentukan dari mukanya karena merah? Berarti marah itu di muka? Tidak. Kalau ada orang marah, dia suaranya menggelegar, teriak, marah-marah dengan kalimat-kalimatnya keluar semua binatang, apakah marah itu di mulut? Bukan. Kalau ada orang marah, lalu kemudian dia ngamuk, melempar piring, meninju, merusak alat-alat, merusak furniture, peralatan di rumah, apakah marah itu di otot? Apakah marah itu di tangan? Bukan. Lalu di mana letak marah? Marah itu sebenarnya bukan di mata, bukan di muka, bukan di tangan. Marah itu ada di hati. Ala wa inna fil jasati mudghatan. Idza soluhat solahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal kullu. Ala wahyal qalbu. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam badan ini ada mudghah. Mudghah diambil kata madghah yatmagu, mengunyah. Maksudnya apa? Kalau kita ngunyah segenggam, ada segumpal daging di dalam badan ini. Idza soluhat solahal jasadu kullu. Ketika daging yang segumpal dalam badan ini baik, maka seluruh anggota ini menjadi baik. Kalau ternyata sebaliknya, mudghah, segumpal daging dalam badan ini rusak, maka rusak semuanya. Apa itu kata Rasulullah? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang segumpal daging itu adalah hati. Hati itu kalau bahasa Inggrisnya heart. Heart itu kalau diterjemah tulen transit jantung. Jadi yang maksud adalah jantung. Kalau jantung sudah rusak, tak bisa memompa darah ke otak, maka otak stroke, macet, mati. Kalau ada jantung yang tak bisa berdetak dengan normal, maka seluruh badan ini bergetar. Agak-agaknya gimana dulu ketika mungkin tak terbiasa naik ke panggung, tiba-tiba gemetar karena jantung sudah tidak normal, gemetar semua. Kalau jantung ini rusak, maka semua seluruh rusak. Jadi marah itu keluar dari mana? Dari hati, dari jantung. Jadi kalau dibilang hati, bukan hati yang asam lambung itu, jantung ini. Maka kalau ada orang memompa darah jantung itu ke otak tak normal, maka sering pusing, kram, karena nggak normal. Kenapa nggak normal? Begitu banyak lemak kolesterol yang menempel ke jantung, sehingga jantung degupnya tidak bisa normal. Jantung itu kapan kita dapat? Jantung ini milik siapa? Milik Allah. Kenapa dibilang milik Allah? Coba kita perintahkan jantung. Jantung kau berhenti, bisa nggak? Kalau sorban ini atau baju ini kita taruh, bisa kita. Kita kasih ke orang, bisa. Dilipat, bisa. Coba kalau jantung bilang, jantung berhentilah kau berdetak. Bisa atau tidak? Tak bisa diperintah. Berarti jantung ini adalah bukan milik kita. Ini pinjaman. Sejak kapan jantung? Sejak mulai dari kandungan. Makanya kalau ibu-ibu dulu dicek sama dokter SPOG, lalu kemudian dicek, ibu, sampai saat ini saya periksa kata dokter, jantung ibu masih satu. Bisa begitu Pak Dok? Iya. Bunyinya bek, bek, bek. Lupanya 2 bulan kemudian datanglah si ibu ke dokter, dicek. Alhamdulillah ibu, jantung ibu di dalam sudah 2. Bisa begitu Dok? Berarti ada bayi. Berarti jantung itu mulai dari bayi. Jadi gimana bunyinya Dok? Nah, kemarin ibu kalau jantungnya 1, buk, buk. Karena ada bayi, buk, bek, buk, bek. Ada 2. Itu kalau bayinya 1. Kalau sampai 5, bayinya sampai 5, buk, bek, buk, 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 buk. Alhamdulillah. Itulah perempuan. Jangan disepelekan. Perempuan itu jangan dibilang lemah. Hanya perempuanlah yang bisa menampung jantung manusia dalam badannya. Laki-laki tak pernah memiliki jantung 2 selain jantungnya sendiri. Tapi kalau seorang ibu bisa sampai ada yang kembar 6. Bayangkan ada jantung 6 yang berdetak selain jantungnya sendiri. Luar biasa. Maka jangan pernah kita merendahkan. Karena orang-orang hebat lahir dari seorang ibu, bukan dari seorang bapak. Itulah kita selalu menyampaikan bahwa hormati, muliakan istri bapak-bapak semuanya. Jangan sakiti dengan menambah istri lagi. Insya Allah di sini tidak ada menambah istri lagi. Lalu bagaimana kalau kita sudah marah? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalau engkau marah ada 4 terapinya. Yang pertama, kalau engkau marah memuncak. Yang pertama, ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Ketahuilah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka akan menjadi tenang. Kalau bapak pas mau emosi sama istri, jengkel sama anak, berzikir. Astagfirullahaladzim. Pegang dahi. Subhanallah walhamdulillah. Insya Allah sembuh. Kalau tak bisa, kata Rasulullah SAW, maka yang kedua, diingatkan dengan kawannya. Fadzakir fa inna dzikrah tanfa'ul mu'minin. Maka saling mengingatlah, sesungguhnya saling mengingat itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Kalau kita tak bisa berzikir, tak bisa kita mengingat Allah ketika marah, setidaknya ada orang yang mengingatkan kepada kita. Diingatkan. Itulah kenapa ada ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Yang kedua, lalu yang ketiga, bagaimana tips untuk ketika kita marah bisa terdiam, kita tak bisa marah, tidak memuncak marah kita, maka tentu kita dengan cara berwudu. Kalau tak bisa wudu ketika kita marah kepada istri, cepat wudu. Kalau tak bisa wudu, mandi. Kalau tak bisa juga mandi, kata Rasulullah SAW yang keempat, rubah posisi. Ketika kita marah berdiri, cepat duduk. Cepat cari kursi. Kursi mana? Kursi mana bunda? Kenapa? Aku mau marah. Bahaya ini kalau tak bisa. Ketika kita sudah duduk, tapi kita marahnya duduk, maka berbaring. Cari kasur. Kalau bapak mungkin kerja di kantor, pas lagi rapat, pas lagi duduk rapat marah-marah, cepatlah carikan kasur. Pak bos itu, kenapa? Dia marah, nanti bisa memuncak marahnya. Jadi kalau kita duduk marahnya, cepat tidur. Tapi kalau tidur juga marah, kita bacakan aja Yasin. Kalau marah pun dia tetap dalam keadaan tidur, tetap marah, bacakan Yasin lah. Susah pula nanti mau gimana, dipejamkan mata tak bisa. Kenapa marah ini mesti harus dicegah oleh Rasulullah? Karena berapa banyak orang hanya gara-gara sepele memuncak emosi bercerai. Gara-gara marah banyak anak dibunuh oleh ayahnya. Gara-gara marah istri juga dipukul KDRT, masuk penjara. Luar biasa. Makanya Nabi mencegah, jangan marah. Kalau engkau tak marah dalam hidupmu, maka engkau akan masuk surga. Ini terapi dari Nabi Muhammad. Kalau kita terapi ke dokter biasa, ada orang pengen menyembuhkan marahnya, datang ke psikiater. Pak dokter, saya marah ini. Gimana caranya menyembuhkan penyakit marah? Emang kenapa Pak? Saya kalau marah Pak dokter membabi buta. Wah, dikasih obat. Ini biar bapak marahnya nggak membabi buta. Saya Pak, kata Pak dokternya, saya kalau marah bukan cuma membabi buta, gajah nabrak babi buta, lebih parah, tapi minum. Tapi ternyata dokter tidak bisa menyembuhkan, karena dia hanya sekedar menenangkan saja, tidak menyembuhkan hati. Hati ini dengan ketenangan ya berzikir, ambil wudhu, sholat sunat, dan lain sebagainya. Jadi kalau bapak ini penting, karena saya yakin, saya pun pernah marah. Untuk cepat menyembuhkan, ingat sama Allah, setidaknya diingatkan oleh orang lain, lalu kemudian rubah posisi, dan yang keempat, kita harus mengambil wudhu atau mandi. Itulah salah satu tip agar kita tidak marah. Tapi apakah pertanyaannya, dalam Islam tak boleh marah? Jangan pula setelah hadis ini, setelah bapak-bapak ikut kajian hadis ini, pulang ke rumah, tiba-tiba anak gadisnya dibawa jantan, dibawa abang-abang, dibilang sama tetangga, Pak Haji, anak gadis Pak Haji yang SMA itu, iya kenapa? Malam minggu dibonceng orang. Jadi gimana Pak Haji? Tak usah lah, saya tak marah. Saya sudah ngaji sama Ustaz Nuruddin, kenapa? Tak boleh marah. Anak gadis dibawa orang, jangan tak marah. Langsung kejar orang itu. Jadi bukan seperti itu, bukan berarti tak boleh marah terus semuanya tak boleh marah. Pak Haji, istri Pak Haji itu, dibawa kemarin, dibawa tukang ojek. Ya nggak apa-apa lah, nggak marah Pak Haji, enggak lah. Itu diajak, bukan diajak untuk menumpang Pak Haji, diajak keliling ke Engku Putri, habis itu ke Jembatan Barelang. Saya tengok 2 hari, tak apa-apalah, saya sabar, saya tak boleh marah. Orang tak marah masuk surga, bukan seperti itu. Tapi ternyata setelah usut punya usut, Pak Haji itu marah bukan karena dia ngamalkan hadis, rupanya masih punya stok 2 di rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, jangan dibilang dengan hadis ini kita terus tak marah. Makanya kalau ada kiai, ada ustadz, kita adili orang itu karena dia sudah menginjak-injak nama Islam, karena dia sudah merusak Islam, karena dia sudah menghina ayat-ayat Allah. Kata seorang ustadz itu, mari kita adili, tegakkan keadilan. Lalu ada orang yang mengatakan, wah ini ustadz tidak intoleran ini. Islam itu agama damai. Ada damai-damai kepala ente. Kalau ayat diinjak-injak, ayat ditipu-tipu, dimanipulasi, lalu dihina Islam, ini bukan tak marah. Nabi SAW memang mengatakan jangan marah, tapi bukan berarti Nabi tak marah. Pernah Nabi marah? Pernah.
Kapan Nabi marah? Ketika Nabi keluar dari rumahnya, ada orang di luar rumahnya, dia berdebat, ada sahabat berdebat. Wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Di surat Al-Kahfi ayat 54. Wa laqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Kata Allah, disampaikan wahyunya. Apa maknanya? Sudah aku berulang-ulang, kata Allah, aku sampaikan perumpamaan dari setiap aktivitas kehidupan dalam Al-Quran itu untuk manusia, agar manusia menjadikan sebuah perumpamaan itu dijadikan sebuah kebijakan dalam kehidupannya. Wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Tapi memang dasarnya manusia itu jadala, suka berdebat, suka berkelahi. Dan kita lihat tentang Al-Maidah 51 kemarin, berapa banyak orang berdebat menafsirkan ayat sesuai dengan oknum, sesuai dengan organisasinya, sesuai dengan pesanannya. Dipelintir ayat itu. Oh, ini tak bisa begini, ini artinya seperti ini. Kenapa? Karena dia membawa organisasinya. Jadi kata Rasulullah, zaman dahulu banyak sahabat sudah berdebat, mencari pembenaran, bukan mengamalkan. Al-Quran bukan dijadikan sebuah perdebatan, tapi Al-Quran kita baca dan kita amalkan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar untuk dijadikan sebuah percontohan untuk perdebatan, berkelahi, marah Rasulullah. Wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Memang kalian dasarnya berdebat semua, ada ahlinya. Jangan, kalau kamu tak mampu untuk membahas, mentakwil, mentafsir kalimat ini, jangan kamu mengada-ngada. Itu kata Rasulullah. Rasulullah juga pernah marah. Kapan marah? Ketika selesai sholat subuh, dilihat dari kiri, dilihat dari kanan, tak nampak orang-orang yang sudah dapat. Asyahidul fulan, kata Rasulullah. Asyahidul fulan, asyahidul fulan. Mana jemaah yang pakai baju putih? Mana jemaah yang pakai baju birah? Mana si Nuruddin? Mana si Ustadz Zaini? Mana? Kok nggak ada? Nggak berjemaah, kata Rasulullah. Marah Rasulullah. Rasulullah, orang-orang yang sudah dipanggil dan disebutkan di absen oleh Rasulullah masih ada di rumah Rasulullah. Tak sholat berjemaah ke masjid, tak sholat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Liyantahiyanna aqwamun an tarkil jamaah. Bilang sama orang itu berhenti sholat di rumah. Laki-laki, laki-laki jangan sampai sholat di rumah lagi. Kalau tetap masih sholat di rumah lagi, tak berjemaah ke masjid, la uharriqanna buyutahum, aku akan bakar rumahnya, kata Rasulullah. Meskipun Rasulullah tak pernah membakar rumah, tapi ini ancaman. Apa maknanya? Laki-laki wajib berjemaah. Bahkan ada sebagian orang mengatakan kalau ada laki-laki tak berjemaah dibilang bencong. Bukan saya mengutip aja dari orang-orang. Saya tak bilang seperti itu. Apa maknanya? Rasulullah tak mungkin dengan mengatakan la uharriqanna buyutahum, aku akan bakar rumahnya. Kasih tahu ya sama kawan-kawanmu tuh yang tak sholat, aku bakar nanti rumahnya. Tak mungkin seperti itu suara Rasulullah. Jadi ini sebuah ancaman bagi orang yang tak berjemaah. Makanya dulu, zaman dulu itu, seandainya Imam Syafi'i tahu kondisi umat saat ini dan lihat setiap perumahan ada musholla, ada masjid, maka mestilah fatwa dari Imam Syafi'i bukan fardu kifayah lagi sholat berjamaah, tapi pasti wajib. Dulu kenapa Imam Syafi'i bilang fardu kifayah? Fatwanya ada qaulul jadid, ada qaulul qadim, ada fatwa yang lama, fatwa yang baru. Fatwa yang baru Imam Syafi'i mengatakan adalah kita berjemaah fardu kifayah. Satu kampung kalau ada orang satu berjemaah, maka gugur kewajibannya. Seandainya Imam Syafi'i nengok sekarang masjid di mana-mana, maka pasti fatwanya wajib laki-laki. Makanya seorang laki-laki sholat di masjid, bukan sholat. Tapi Rasulullah pernah berjemaah, Ustaz, sama istrinya. Itu bukan sholat 5 waktu, sholat tahajud. Istri dan suami berjemaah di rumah, itu bukan sholat wajib. Jangan salah kaprah. Kamu jadi imamku ya, karena aku sering berjemaah. Salah laki-laki itu. Rasulullah dengan Siti Aisyah itu berjemaah sholat sunat, bukan sholat wajib. Tak ada Rasulullah. Sampai mati Rasulullah tak pernah sholat di rumah, sholat waktunya, 5 waktunya. Berjemaah di masjid. Bahkan ada Abdullah bin Maksum, buta. Rasulullah, kasihlah saya dispensasi Rasulullah, tak usah berjemaah. Jadi gimana? Saya maunya sholat di rumah Rasulullah. Tak ada, kamu harus. Padahal buta. Apa yang terjadi? Abdullah bin Maksum adalah muadzin sebelum Bilal. Jadi subuh dulu itu sebelum jam 5, jam 3 sudah adzan. Kalau sekarang kan tarhim namanya. Kalau dulu adzan 2 kali, tapi tidak terkenal, yang terkenal Bilal. Abdullah bin Maksum itulah cikal bakal kenapa ada puasa imsak. Jadi imsak dulu bukan pakai baca salawat tapi adzan. Adzannya siapa? Abdullah bin Maksum. Jadi begini, Abdullah bin Maksum tengok meraba-raba gini. Dari rumahnya ada sekitar 500 meter. Merangkak Abdullah bin Maksum. Padahal
Luar biasa. Sekarang orang dikasih mata sehat, badan sehat, malas mau ke masjid. Bukan di sini full. Aman saya yakin kalau di sini. Ini Abdullah bin Maksum buta, minta diseminasi, Rasulullah, tolong saya keadaannya kan begini Rasulullah, buta saya Rasulullah, tolonglah Rasulullah kasih diseminasi saya sholat. Tak bisa, kamu harus ke masjid. Maka karena ucapan itu Abdullah bin Maksum merangkak dia, meraba-raba ke dinding dia untuk sampai ke masjid. Luar biasa. Kalau jam 3 adzan, berarti Abdullah bin Maksum agak-agaknya setengah 3 sudah berangkat dari rumahnya. Kita jam berapa ke masjid subuh? Oh, subhanallah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Jadi zaman Rasulullah itu berjemaah tidak pernah ada di masjid. Makanya Rasul sampai membakar. Jadi Rasulullah pernah marah. Kemudian Abu Bakar pernah marah. Abu Bakar pernah marah. Sampai Abu Bakar ingin perang. Apa kata Abu Bakar? Wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulin laqataltuhum. Kata Abu Bakar. Orang-orang itu ketika dia dulu ada Nabi Muhammad masih hidup. Seandainya orang-orang itu sekarang sudah tidak ada Nabi, dia tidak mau membayar satu onta, tidak membayar zakatnya kepada Baitul Mal, laqataltuhum, aku akan perangi. Karena dulu zaman Abu Bakar setelah Nabi meninggal, orang-orang itu tak mau bersedekah. Sedekah itu kan ke Muhammad. Muhammad nggak wajib bersedekah. Maka aku akan perangi, kata si Abu Bakar. Tak terima Umar. Bakar, jangan dikit-dikit perang, jangan dikit-dikit bunuh. Orang itu kan sudah bersyahadat, orang itu sudah sholat, orang itu sudah berhaji. Kenapa kau marah dia tak ngasih zakat? Tak bisa begitu Abu Bakar. Rukun Islam itu 5. Kalau ada orang mengatakan dia sholat, dia puasa, dia haji berkali-kali, tapi dia tak mau mengeluarkan zakatnya, 2,5% dari harta simpanannya, dari profesinya, dari dagangannya, maka dia belum sempurna Islamnya. Islam itu bukan hanya puasa, Islam itu syahadat, iya, sholat, puasa, zakat, haji, wajib. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting saya puasa, lalu kemudian tak dikeluarkan, karena zakat ini luar biasa Bapak-bapak. Banyak orang belajar fikih tapi lupa sama adab. Apa? Zakat itu kan adab harta kita diberikan oleh Allah. Banyak orang tak mau keluarkan sedekah, tak mau keluarkan zakat, padahal simpanannya 100 juta. Tak mau diambil 2,5%. Ini yang salah, belum sempurna, nyangkut nanti kita amal kita. Meskipun kita puasa berkali-kali, tapi kita tak mau berzakat, tak mau bersedekah. Ini hati yang salah. Jadi Abu Bakar marah pada waktu itu. Lalu kemudian ada Sayyidina Ali pernah marah. Sayyidina Ali pernah marah kepada siapa? Abdullah bin Sabah. Meskipun orang-orang Syiah dulu tak percaya, tapi ternyata mereka menyebutkan Abdullah bin Sabah adalah sesat. Kenapa? Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang sudah masuk Islam, tapi dia sesat. Kenapa sesat? Karena dia mengatakan, ya Ali, antallah. Ali, engkau adalah Allah. Wah, ini murtad. Kenapa kau bilang Ali Allah? Karena dulu ketika Muhammad abangnya dia, sepupu dia. Dulu masih ada Muhammad, Allah itu ada di dalam Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah Allah. Sekarang Muhammad sudah meninggal, ada engkau Ali. Berarti seharusnya khalifah itu engkau, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Kau seharusnya yang pantas, karena mengalir darah Muhammad ke dalam dirimu. Maka engkau, aku sampaikan sekarang, antallah. Nauzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa menyerupai manusia. Dibakar Abdullah bin Sabah sampai Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Umar, lebih cepat lagi. Sayyidina Umar pernah marah pernah. Kapan Sayyidina Umar marah? Ketika ada orang yang mengaku sebagai nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Lalu apa yang terjadi? Ada di Yamamah, markasnya besar. Dia mengaku nabi, bahkan bukan hanya mengaku nabi, tapi dia membuat Al-Qur'an palsu. Al-fil, malfil, wa ma adraka malfil, lahu dzanabun wabil, wa lahu khartumun tawil. Al-fil, onta. Malfil, apa itu onta? Wa ma adraka fil, tahukah kamu apa itu onta? Lahu dzanabun wabil, onta gajah maksudnya. Al-fil gajah. Gajah, tahukah kamu gajah? Apa itu gajah? Gajah itu memiliki belalai yang pendek, walahu khartumun tawil, dan gajah itu memiliki ekor yang panjang. Anak TK pun tahu. Jadi Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu ini membuat Al-Qur'an. Maka apa yang terjadi? Diserbu oleh serdadu yang diutus oleh Sayyidina Umar. Habis, dibunuh Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah. Jadi zaman dahulu bukan berarti tidak ada orang marah, tapi bagaimana mengarahkan marah kita itu al-bughdhu lillah,
marah karena Allah. Al-hubbulillah, cinta karena Allah. Al-bughdulillah, dan marah karena Allah. Jadi bukan berarti kita tak boleh marah. Yang tak boleh marah itu yang tidak berdasarkan Allah. Marah sama istri tak jelas. Istri pun juga begitu, ngomel aja setiap hari sama suami. Tak jelas entah apa yang dimarahin. Begitu juga kita ke anak, jangan marah kalau tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena orang kuat itu bukan ditentukan bagaimana dia kuat karena bisa marah, karena menggelegar suaranya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang beriman itu yang kuat adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang tidak kuat. Tapi jangan disangka orang yang kuat itu yang dia tegas, kemudian dia berkelekar, bermarah, emosi. Bukan. Oh, ini tegas ini, padahal dia isinya marah. Bukan karena ketegasan. Karena kata Rasulullah, laisas sadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan bisur'ah, pakai shot, bukan orang yang menang UFC, bukan menang tinju, panco. Tapi orang yang kuat itu adalah innama yamliku nafsahu indal ghadabi. Adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan marah. Kenapa mesti harus kita tidak marah? Karena marah itu bukan termasuk golongan orang-orang yang takwa. Orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin wa rizqun karim. Wa yasari'u ila maghfiratin wa jannatin ardhus samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga. Ardhus samawati wal ard, di mana surga itu seluas bumi dan langit. Apa kata Allah? Uiddat lil muttaqin, itu semuanya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang selalu berinfakkan di masa-masa sulit, dia tak punya duit, dia tak punya kerja tapi masih bersedekah, dan wadharra, ketika juga dia dalam keadaan yang susah, ada orang yang gampang, orang yang kaya tetap bersedekah, orang yang miskin masih bersedekah. Dan perhatikan kalimatnya, wal kadhiminal ghaidha wal afinan nas. Orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 dan 134 disampaikan oleh Allah, salah satu orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Tapi ternyata saya lihat tafsirnya itu wal kadhiminal ghaidha bukan hanya sekedar menahan amarah. Asli maknanya adalah menampung air. Dulu zaman Nabi tidak ada Tupperware, tidak ada mangkok. Yang ada hanya kirbah. Kirbah itu dibuat dari kulit kambing, disamak, kalau ada yang lubang dijahit, dibikin mangkok seperti ini. Ini kirbah bisa kita lihat di film-film koboi. Film-film koboi ada dia pakai kulit untuk jadi mangkok. Diisi air. Ketika ngisi air, pelan-pelan orang itu bawa. Dia bagaimana menahan air tidak tumpah. Itulah yang dimaksud dengan wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha artinya adalah menahan air untuk tidak tumpah, sabar dia. Itulah yang dimaksud dengan menahan amarah. Jadi arti sesungguhnya wal kadhiminal ghaidha itu bukan menahan amarah, tapi menahan air untuk tidak jatuh. Apa maknanya? Bahwa kalau ingin kita dianggap orang yang bertakwa oleh Allah, sempurna ketakwaannya, maka tahan amarah, kita mesti sabar. Mudah-mudahan kajian pada kali ini bisa bermanfaat. Setelah ini kita bisa memilah dan kita bisa memisahkan apa yang mesti aku ucapkan kepada orang. Apakah ini termasuk marah ataukah ini tidak termasuk marah? Apakah ucapan ini menyakiti orang atau tidak? Bukan hanya sekedar kepada orang, kepada istri, kepada anak. Maka kita harus meminimalisirkan sifat-sifat keangkuhan dan keegoan kita. Karena janji Rasulullah SAW bahwa orang yang tidak marah akan masuk surga. Mudah-mudahan dengan kajian hadis ini kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Nanti mungkin berikutnya apa sebenarnya itu sabar. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita menjadi istiqomah dengan kajian hadis ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah diinginkan oleh kita tercapai, dikabulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, mudah-mudahan diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Yang masih sedikit anaknya semoga dirapatkan oleh Allah. Yang belum punya anak cepat punya anak. Mungkin di sini yang masih jomblo, masih single, cepat dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, mudah-mudahan tak dapat jodoh lagi. Insya Allah sedia. Dan mudah-mudahan semuanya hutang-hutang dilunasin. Semua musibah dijauhkan oleh Allah. Tak ada datang lagi ilmu santet. Tak mungkin kita harus ngundang Gus Samsuddin sama sulap merah. Mudah-mudahan penyakit-penyakit tolak balak semuanya dijauhkan dari keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasilul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli sharrin. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf, kesalahan datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya, ada pertanyaan? Udah suruk nih. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Coklat. Susu coklat. Mungkin sibuk Pak. Iya. Ada jok. Makanya ini kan pakai pengacara kan? Apa? Sempat minum salat. Habib Jinjun. Dukun sedunia, ada dukun se-Indonesia. Habib Jinjun. Sadaqallahul azim.